kelompok 3 program studi manajemen dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Perkenalkan, nama saya Clara Alia Putri. Saya Fazza Haura Azia. Saya Dian Ayu Amanda. Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan UMKM Tokohan Budidaya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan usahanya sebagai bagian dari tugas mata kuliah manajemen. Selamat menyaksikan. Yuk. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fazza Haura Azia dari kelompok 3. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai pelaku UMKM. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa dan UMKM mana? Dengan Bapak Iwan, UMKM-nya bergerak di penjualan handuk sama jasa bordir. Oke. Bagaimana singkat berdirinya Toko Handuk Budidaya ini Bapak? Berdirinya singkatnya, Ya. Secara singkat, kalau untuk merintis lama ya, namanya merintis dari tahun 2019 mulai merintis, tapi mulai toko ini berdiri kita 2023 Baik. terbentuk. Produk apa aja sih yang dijual di Toko Handuk Budidaya ini? Lebih fokus ke handuk saja, handuk lokal sama handuk impor. Kita pun lebih spesialis ke handuk, supplier handuk. Oke. Berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki saat ini dan bagaimana pembagian tugasnya Bapak? Kalau karyawan saya itu ada 7, ada 8. 2 tim, dua tim ini live, host lab seperti yang di belakang itu ya, orang live, ada yang live. 2 lagi itu admin, ada di gudang, 1 lagi dia admin buat packing online ya. Terus 2 lagi tim bordir yang di bawah, tadi. Terus 2 lagi tim packing, ya punya jobnya masing-masing. Bagaimana sih proses perekrutan tenaga kerja yang diterapkan di Toko Handuk Budidaya ini Bapak? Nggak ada yang spesial, cuma asal orang mau kerja. Jika saya butuh tenaga dan orang itu niat kerja, saya terima. Itu aja sih, nggak ada syarat yang lebih spesifik, nggak ada. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana sistem pembagian tugas dan tanggung jawab di antara para karyawan dalam operasional sehari-harinya Pak? Tanggung jawab. Ya kalau untuk masalah tanggung jawab kan mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing ya. Untuk host lab-nya sendiri bertanggung jawab antar komunikasi sama tim admin. Baik itu ketersediaan barang sama stok barang ya. Stok barang yang kosong maupun yang ready. Terus untuk bagian packing itu pasti koordinasi sama bagian admin karena resi semua dicetak di situ. Ya, tim bordir dia bekerja sama admin karena semua proses bordir itu dari admin. Ya, maksudnya bertanggung jawab dalam apa ini? Semua punya tanggung jawab masing-masing. Gitu. Jadi tergantung masalahnya. Yang penting di sini kita saling komunikasi satu sama lain dari ketiga teknis ini. Tim admin, tim lab sama tim bordir. Nah, kayak gitu. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana sih sistem pembagian tugas dan tanggung jawab di antara para karyawan Bapak dalam operasional sehari-harinya? Kalau untuk masalah tanggung jawab kan mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing ya. Untuk host lab-nya sendiri bertanggung jawab antar komunikasi sama tim admin karena semua proses bordir itu dari admin. Terus untuk bagian packing itu pasti koordinasi sama bagian admin karena semua proses bordir itu dari admin. Ya, tim bordir dia bekerja sama admin karena semua proses bordir itu dari admin.
Kalau untuk tanggung jawab ini kan pertanyaannya sangat apa ya? Saya lagi mencerna pertanyaannya. Kalau tanggung jawab, setiap job pasti punya kekurangan ya. Kalau untuk masalah, kita mulai dari yang bordir dulu yang dekat di sini. Bordir itu kesalahan terjadi jika tidak ada komunikasi. Baik itu kesalahan apa yang terjadi? Salah nama, salah huruf, dan gitu. Tanggung jawabnya gimana? Mereka harus memperbaiki. Jadi kalau ada kesalahan bordir, mereka harus mengganti barang itu di sini gitu. Kalau untuk admin sendiri ada kesalahan cetak resi, salah kirim barang, itu tanggung jawab mereka. Jadi barang sudah dikirim customer, untuk masalah retur kembali ke toko kita itu semua biaya pengiriman ditanggung oleh admin. Jadi siapa yang melakukan kesalahan dia akan bertanggung jawab. Jadi tidak dibebankan oleh owner ya. Kesepakatan kita. Kalau untuk yang host lab itu dia paling sering terjadi adalah miskom dalam artian mereka tidak tahu stok, lupa bertanya ke admin, dia katakan ready, customer CO, akhirnya barang yang nggak ada, cancel, customer marah-marah, kan begitu. Itu aja sih yang jadi sering terjadi di kita. Jadi intinya komunikasi ya, 3 tim ini kita harus komunikasi terus. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat pelatihan atau pembekalan bagi karyawan Bapak untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pelayanan? Ya tidak ada sih. Tapi setidaknya sebelum dia mengerjakan sesuatu kayak misalnya ada karyawan baru atau dia harus punya ada kemauan. Dengan adanya kemauan itu pasti ada usaha untuk bisa. Kalau nggak ada kemauan untuk bisa susah, Mbak. Jadi mereka sebelum mengoperasikan kayak lab, host lab atau mengoperasikan mesin bordir, kita melakukan training dulu untuk mengoperasikan hal itu semua sebelum mereka mengerjakan pekerjaan itu. Paling lama durasi training kita 1 bulan. 1 bulan untuk harus bisa. 1 bulan nggak bisa, kita cut. Nah gitu. Seperti itulah. Ya baik, kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengupahan atau pemberian gaji kepada para karyawan Bapak sendiri? Ya kalau untuk masalah salary ya gaji, itu tergantung job desk-nya, beda-beda. Kalau untuk tim bordir, tim admin, tim host lab, sama tim packing itu semua beda. Tergantung keahlian. Saya melihat dari keahlian skill dari karyawan itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengolah tenaga kerja di toko Handuk Gede Jaya dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan? Iya. Tantangan karena ini UMKM ya, kembalikan ke UMKM ya. Tantangan kan karena kita bukan perusahaan yang besar, jadi tidak ada di sini HRD kan, jadi susah. Jadi untuk yang tantangannya adalah kita karakter manusianya nih. Kita harus bisa memahami semua karakter karyawan kita dan semua dari 8 ini beda-beda semua. Apa pernah konflik? Ya pasti ada konflik. Untuk mengatasi hal itu ya mau tidak mau saya coba harus diskusi, kita duduk satu meja untuk berbicara. Ya sudah mas. Jadi tantangannya cuma bagaimana memahami karakter mereka gitu. Itu aja sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa rencana atau strategi pengembangan usaha serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan mendatang? Aduh, jauh sekali pemikirannya ya. Terus saat ini aja lagi bingung. Tapi kalau untuk masalah kedepannya, semua pasti pengen masa depannya lebih bagus ya. Ya, untuk saat ini sih saya masih fokus di sini untuk pengembangan SDM. Saya memang ada rencana pengembangan sumber daya manusia yang lagi untuk tenaga kerja. Berarti kalau tenaga kerja semakin banyak, otomatis kan pekerjaan semakin banyak. Logikanya gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini kan masih cukup karena tim kita cuma bisa dihitung beberapa kelompok saja, nggak begitu banyak. Ya pengennya sih kita, saya pengennya nih, saya punya toko sendiri yang lebih gede lagi, punya usaha bordir yang lebih luas lagi kayak gitu. Ya. Ya baik, pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pelaku UMKM atau calon wirausaha di era saat ini? Kalau ngomong masukan di era saat ini tantangannya memang cukup besar ya, karena kompetitor kita semakin banyak. Nah, saran saya sih kalau orang mau membangun UMKM itu bukan cuma modal ya, tapi ketahanan mental si pemilik UMKM yang membangun usaha itu bagaimana mentalnya.
dia harus kuat menghadapi segala resiko yang terjadi pada saat dia membangun usaha itu. Kebanyakan kan pelaku UMKM yang baru mau merintis itu kan pada sudah sudah mentalnya itu udah sekali gagal udah nyerah, iya kan? Nah ini mental ini yang diuji sebagai pelaku usaha, itu mental kita sebagai pemilik harus kuat, jatuh bangun harus bangkit lagi. Nah kayak gitu, itu aja sih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa toko handuk Gede Jaya merupakan UMKM yang dikelola dengan baik, mengutamakan kualitas produk, pelayanan, dan kerjasama tim untuk terus mengembangkan usahanya. Sekian wawancara dari kelompok 3. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.